Selamat malam Arya. Malam, Tempat lupa ya? iya, Oke ya, nggak apa-apa deh. Ya, telat beberapa menit gak ada masalah. Berarti hari Minggu tetap ya Arya ya. Ini kan pengganti minggu lalu yang apa sih? Yang saudara kamu ada nikah itu loh. Ya kan hari Minggu jam 7. Nah, berarti hari ini penggantinya yang hari Minggu tetap ada. Bisa kan yang hari Minggu? besok Bisa ya, oke. Gimana Arya kabarnya hari ini? baik. Baik-baik saja, oke ya. Sip. Oke, Arya aku izin share screen ya. Nih, oke. Arya sudah bisa lihat layar aku belum? Bisa. Bisa ya. Nah, nih. Jadi eh, aku mau lanjutin pembahasan kita yang terakhir itu tentang bikin aplikasi memory card. Ini part 3. Berarti nanti hari Minggu itu part 4 itu yang terakhir ya. Jadi emang full 1 bulan kita bahas bikin memory card gitu. Ya, sebulan ya, sebulan 4 kali pertemuan. Ya. Oke, continuing to work on our project. Nah, jadi some of the project goals have already been met ya. Ini yang udah kita kerjakan. Untuk goals for today, ini ada dua area ya. Di bagian question storage ya. Jadi untuk structure question and answer ya, soal dan jawaban. Kemudian kita akan simpan semua soal ya. Kita simpan semua soalnya. Kalau ini structure dari soal dan jawaban. Mana jawaban benar, mana jawaban salah kayak gitu. Nah, jadi today you will ini review what a class is a program your own class ya. Kemudian ini memilih suatu data untuk menyimpan soal. Kemudian kita terapkan sistem dari soal dan jawaban di programnya Arya. Itu 3 hal yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita akan qualification dulu. Ya, kita akan review pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Nih, oke. Show your knowledge of data structures and object-oriented programming area. Nih, yang pertama, apa itu list? Kemudian, apa metode yang kita pakai untuk bekerja dengan list yang Arya tahu aja? Hmm. Tadi ini loh, apa itu list? Kemudian, apa metode yang dipakai untuk bekerja dengan list yang Arya tahu-tahu aja? Di situ apa? A structure for the ordered storage of various types of data. In bahasa means Hmm. ya. In bahasa means kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Ambil intinya aja nggak harus mirip sama persis kalau ya. Apa itu list? List itu mm-mm, struktur, ya kan? Struktur untuk penyimpanan order berarti terurut ya dari various tipe data. Nah, untuk bikin list ini ya ada contohnya. Kita bikin list seperti ini, list function. Nah, kalau kita mau langsung assign nilainya, kita bisa pakai kurung siku seperti ini. Tipe datanya harus sama semua. Kalau
teks-teks semua, kalau angka-angka semua, ya pemisahnya separatornya kita pakai koma. Nah, kalau list kita pakainya indeks, ya, mulai dari nol. Nah, berarti di sini ada sampai dari nol sampai 6, nggak sampai 7. Oke. Kalau mau nampilin, bisa pakai apa sih variabelnya aja ditampilin sama indeksnya seperti ini. Get an element from the list using its number. Nah, kita pakai indeksnya. Oke. Ini ada lagi. Ini students.append dipakai buat apa, Arya? Nambahin Nambahin list, item di list. Students.remove dipakai untuk, buat ngehapus, oke, buat menghapus. Yang ketiga, hands in students dipakai untuk, ngecek kalau ada hands di students, oke, betul. Yang terakhir, students.sort dipakai untuk, buat urutin. oh, rutin. Oke, lanjut. What is a class? Are there any existing classes? Apa itu kelas? Terus eh, ada kelas yang sudah ada belum? Nah, kelas itu apa, Arya? Di situ tulisannya berarti a class is a shared name for multiple objects. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti Eh, nama untuk beberapa objek, ya kan? Nama shared name ya, nama yang dibagi-bagi, nama yang di-share. Nah, in programming, a shared description of how this object should work, ya. Intinya adalah kalau aku jelasin itu template untuk kita bikin objek, ya itu namanya kelas. Gitu. How do we create our own class? Cara kita bikin kelas gimana, Arya? Kita harus hmm, ada dua itu, list the properties, sama list the methods. oke, property sama methods. Kalau di pemrograman biasa, properties itu adalah variabel, methods itu adalah function. Ya. What is a constructor? What does the self parameter do? Konstruktor itu apa? Terus self itu apa sih? Apa ya? Konstruktor. Di sini dikatakan special function ya. Function spesial untuk membuat instance of the class dengan property ya kan seperti ini. Ini kan dev ya, dev itu kan sama kayak function ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin pemrograman objek, berarti masuknya ke method ya, bukan function. Oke, ini ya special function. Jadi dia itu uh, that creates an instance of the class. Nah, jadi begitu nanti kita mau bikin objek, nah, kita kan nanti pakai kelas ini nih misalnya. Nah ini langsung di set ya, langsung di assign. Biasanya isinya berupa properti-propertinya kayak gitu ya. Kalau self itu parameter yang mengindikasikan objek yang mana metode itu diterapkan seperti itu. Oke, dah untuk kualifikasinya udah
Kita konfirmasi ya. Excellent. You have ready to brainstorm a solution and meet today's goals. Oke. Yang akan kita bahas yang pertama ini tentang data storage area. Ya. Jadi yang bagian ini, yang pojok kiri bawah, question and answer structure. Oke. Nah, jadi di sini itu ada question and the information about it. Ya. Jadi question related action. Ini ada menyimpan soal, menampilkan soal, kemudian membaca dan cek jawaban dari si user, kemudian tampilkan jawaban yang tepat. Nah, data yang kita butuhkan tentang ini adalah teks untuk pertanyaan, kemudian jawabannya benar dan jawaban yang salah ada tiga. Ya, kita bikin multiple choice ya, ada empat saja. Nah, oke, jadi ini bentar. Nah, jadi seperti ini ya. Kita bikin class question di sini. Terus di sini ada konstruktor. Self itu berarti dirinya sendiri ya, di mana objek itu bekerja. Soal, jawaban benar dan tiga jawaban salah. Nah, jadi kita langsung set propertinya di konstruktor seperti ini. Nah, berikutnya untuk menerapkan question class kayak ini. Nah, sorry. Nah, to implement question, we must take some change to our program ya. Nah, untuk menambahkan question, data will stored in variables. Jadi datanya kita akan simpan di variable ya. Kemudian ini sebelum ya. Nah, sebelum nanti setelahnya kita ngapain setelah ini ya. Kemudian untuk menampilkan soal, widget display data from variable ya. Jadi kita pakai variable buat menampilkan soal, kemudian cek jawabannya. Nah, the empty parameter where the constants with the question data. Nah, kalau afternya ini datanya properties of an instance of the class ya. Jadi kita terapin pemrograman objek di sini. Kemudian untuk tadi menampilkan soal widget display fields of the class. Jadi kita nampilinnya pakai kelas. Nah, untuk asking a question, the empty parameter is an instance of the question class. Nah, kayak gitu. Jadi nanti seperti ini, kurang lebih gambarannya. Tadi class question tadi sudah. Nah, kita bikin uh, dev as, yang mana itu Q adalah question. Di sini ada 4, ya. Change function body with the properties of instance. Bikin jendela, launching the application. Kemudian kita bikin instance queue of question. Habis itu kita panggil as with argument queue. Oke, nah harapannya untuk yang section pertama ini, inside the application ya, di dalam aplikasi data storage system harusnya berubah. Instead of storing question data in variables. Jadi nanti kita nggak pakai variables, tapi kita terapin pemrograman objek. Kita bikin objek will have the question class and its instance. Dan yang kedua, untuk application will not change externally and its functionally will not increase, but it will work differently. Oke. Dan untuk yang pertama itu aja, Arya. Sebelum kita mulai coding, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Arya? Jadi untuk section pertama kita bikin class question sama ini function untuk pertanyaan, menampilkan pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ya, ya, oke. Kalau bingung nggak apa-apa, nanti sambil jalan aja. Nah, nanti kan bisa apa? Sambil dipahami, sambil nyelam kayak gitu. Oke, langsung mulai aja Arya, saya skin aja. Nanti aku kasih annotate kodenya seperti biasa. Memory card, pelajaran 3 nomor 6. Mhm.
Oke, coba dari atas area. Nah, oke ya. Input tandem shuffle. Oke, kita mulai bikin class questionnya ini. Annotate. Nih, silakan Arya bikin di setelah ini, setelah shuffle, di enter aja. Nah, kasih jarak biar nggak bingung. Nah, seperti itu. Right answers, yang pertama, self question, right answers. Nah, oke. Kemudian, coba ayat ke bawah. Oke, Dev as. Nah, di baris 40 ya. Di baris 40 itu ada sedikit modify. Ini coba sambil dicek area. Nah, notiknya bagus. Nih, ada sedikit modifikasi untuk Dev as.
Oke, sip. Coba dijalankan, Arya, bisa nggak? Oke. Takes one position account but five were given. Ini ya. Mungkin kan tadi belum semua ya. Semua kodenya diganti. Oke, tapi nggak apa-apa. Berarti kita lanjut aja. Bentar, aku izin lanjut dulu ya, Arya. Aku izin stop share. Nanti aja kalau session tanya jawab sekalian aja nanti di terakhir aja sekalian. Pas kita nanti nyimpen semua soalnya. Oke, ini aku izin share screen lagi. Nah, ini yang kedua, bagian kedua, a system for working with questions. Nah, jadi tadi kita udah modify untuk question dan uh, answer structure ya, struktur soal dan jawaban. Nah, untuk yang section kedua ini kita akan simpan semua soalnya. Ya, berarti itu meliputi jawaban benar dan jawaban salah. Nah, gimana sih caranya kita bekerja dengan multiple questions, ya, lebih dari satu soal? To move from one question to multiple questions, we'll need to come up with a technical solution to the following issues, ya. Sebetulnya apa yang kita pakai, ya? How will it be filled in? Ya, gimana caranya bisa keisi? Kemudian gimana caranya next question ditampilkan? Nah, yang ketiga, gimana caranya nge-switch ya between checking and answer and transitioning, ya. Jadi switching, ngecek jawaban, terus transisi ke soal yang berikutnya gimana sih? Nah, jadi yang pertama, untuk menyimpan a set of questions, kita nanti pakai list. Nah, list of questions, instance of the question class. Jadi kita nanti pakai uh, objek, ya. Nah, ini disimpan di Q1. Kita pakai class question, ya, butuh 5 parameter. Nah, nanti cara nambahin di listnya kita pakai append, ya kan? Adding an instance to the list. Kita pakainya append. Nah, atau kita bisa persingkat seperti ini, ya, biar nggak satu-satu seperti ini, seperti yang di atas. Jadi di sini langsung kita append aja, question list append. Nah, langsung isi aja pakai question. Gitu. Can be sorted by nesting. Bisa. Tapi nesting jangan kebanyakan, nanti malah nggak bisa dibaca. Nah, yang berikutnya ini displaying the next questions. Nah, let's describe the function next question, which start as the next question. To do that, we need to figure it out. Ya kan? Jadi nanti ada soal, kita pilih, kita jawab, nanti ada button lagi next question gitu ceritanya. Ya. Ini ada dua function, next question sama check answer. Jadi next question itu buat soal berikutnya. Kalau check answer itu buat ngecek jawabannya sekarang. Displays answer form. Nah, ini kita bisa pakai function ini ya. Use this function to handle the button click. Ya, bisa kita ke next question atau kita cek jawabannya. Nah, ini choose the function to call. Nah, jadi misalnya seperti ini ya, kita pakai next question. To switch the next question, we need to implement question counter. Ya, kita bisa pakai counternya -1 ya, seperti ini. Terus kalau window count question, kita bisa +1 seperti ini. Set the property of the window, the number of the question displayed. Kemudian ini next question, increase the counter by 1. Nah, if the list of question has ended, reset the counter and start over. Gitu ceritanya. Jadi nanti di next question itu ada 4 yang harus kita lakukan. When the function dipanggil, kita tambah counter
Satu. Nah, kalau kontennya the current question is equal to the length of the list, ya kalau misalnya sama dengan panjang list, kita reset lagi kontennya. Nah, kemudian kita cek question form from the list using number. Kita pakai number ya, angka indeks. Ask the question using the ask function untuk bertanya. Oke, ini untuk checking and moving out ya. Coba kita implementasikan all functionality in the program ya. Jadi nanti eh, ini kalau aku jelasin agak membingungkan ya. Jadi ini tadi question class interface dari tampilannya. Ini function-function yang harus ada. Ask, check answer, next question. Kalau klik OK juga. Yang mana dia akan menghubungi satu atau dua. Berarti yang ini check answer atau next question. Ada dua opsi nanti. Nah, aplikasinya dijalankan. Counternya kita set minus satu. Nah, ini button handling. Pay the function, klik OK. Nah, jadi untuk ekspektasi hari ini Arya ya yang kedua, the click OK function itu eh, regulates ya. Ada dua yang bisa dilakukan, displaying new question dan ngecek jawaban. Nah, tergantung nanti teks yang tampil di button. Nah, yang kedua, ini ada click OK function, call next question or next check answer ya tadi yang udah aku jelasin di yang pertama. Soal dari set are as in order, urut. Ya, jadi tergantung nanti Arya ngasih soalnya berapa. Kalau 5 ya berarti urut dari atas ke bawah, kayak gitu bukannya diacak. If the list has ended, the first question is asked again. Ya, jadi kalau listnya sudah habis, nah first question ditanya lagi. Oke, bisa semua ya Arya ya? Bisa? Siap? Ya, kalau gitu aku izin stop share lagi. Nah, Arya bisa gantian yang share screen. Oke, apa yang akan kita tambahkan ini? Wait. Question tadi sudah. Nah ini, kita bikin question list. Question listnya bebas sih, nggak harus seperti ini. Nah, ini Arya taruh aja di sini, di 12. Kasih jarak biar nggak bingung. Nah, intinya itu Arya bikin soal berapapun itu, ada 5 parameter. Parameter pertama adalah soal, parameter kedua jawaban benar, yang berikutnya tiga ini adalah tiga jawaban yang salah. Pertanyaan nggak harus seperti ini, mau bikin pertanyaan yang lain, silahkan, nggak apa-apa. Ini cuma contoh. Pakai square bracket. Questions pakai S ya. Kalau mau ngarang soal nggak apa-apa kan ya.
Yang ketiga gak kelihatan ya. Sebentar. Ini gini aja. Nah, ini aku hapus. Nah, gini. Sudah? Oke. Sip. Lanjut lagi. Hmm, Coba geser ke kiri, Arya, biar kelihatan sebelah kirinya. Nah, oke. Tadi button satu. Tadi the title. Hmm, so result. Nah, so question. Oke, next ke bawah lagi, Arya. Mm-mm. Naik, 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 naik. Tadi sampai so question. So question, betul. Answers-nya ada list nggak? Ada ada kode seperti ini nggak? Coba cari ini. Kode yang seperti ini ada nggak? Answers. CTRL-F juga bisa kan? Nah, itu ada ya, 77. Oke, sip. ASCII question tadi sudah. So correct. Check answers. Coba Dev, next question. Dev, next question. Atas berarti, atas ya. Dev, next question. Ketemu nggak?
So result, so question. Next question, ada nggak? Next question, coba ke bawah. Ada nggak? Nggak ada ya, oke. Berarti kita bikin ini. Dev, next question. Nih, gabung aja dengan dev-dev yang lain. Ini tapi tepatnya lebih ditaruh setelah dev check answer. Setelah check answer, dev check answer. Berarti di itu di 67 66. Oke. Eh, berikutnya bikin function ini, dev click OK. Ini function yang dipakai nanti buat ngecek eh teksnya itu answer apa enggak. Kalau answer berarti check answer, kalau enggak berarti kita ke next question ini. Berarti di 72. Kasih jarak ya. Kasih jarak biar nggak bingung. Oke, coba ke bawah.
Bawah, paling bawah. Nah, oke, coba stop. Di sini, bentar, Windows set layout. Mm-mm. Wait, Hmm, aksesnya nggak ada ya, oke. Q question. Ya mulai dari sini aja. Baris 145 dihapus saja, Arya. Baris 145 dihapus saja. Hmm. Sama yang 146 dihapus. Oke, kita mulai dari sini. Di tempat itu, kasih kode ini. Question, question ya. Berikutnya ini. Kalau kita klik btn oke, nanti kita sambungkan ke function klik oke. Cuman tadi nampil dua option. Klik oke, klik. Nggak klik tapi klik oke. Sesuai dengan nama function yang tadi. Mm-mm. Setelah itu, next question. Di bawahnya 145. Nah, ini kembali ke hari harusnya yang di bawah. Ya, sama aja sih sebenarnya even. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa. Di 146 aja ditambahin. Next question. Oke. Nah, itu even gak apa-apa tadi. Hmm. Oke, coba jalankan yang mana yang error. Kita coba cek bareng. Coba. Oke, next question. Oke. Coba pilih lagi. Jalan ya? Nah, oke ya. Berarti eh, programnya udah jalan normal. Gak ada masalah. Oke. Sampai sini Arya. Aku izin stop share ya. Bentar. Udah jalan semua ya. Oke. Aku izin stop share. Aku mau share screen bentar. Nah, oke. Nah, tadi dua section udah kita lalui. Sekarang waktunya untuk wrapping out the workday. Nah, to finish off the workday, complete this technical interview. Nih, ada dua Arya. Coba dijawab. Kita butuh program new type of object and give it some properties. Gimana cara bikinnya, Arya? Gimana cara ngelakuinnya? Kita new type of object, kemudian kita kasih properties. Gimana caranya tadi? Pakai kelas. Yang atas tadi namanya kelas apa? Kelas apa tadi yang paling atas tadi loh? Kode yang paling atas. Question. Question ya kan? Nah, di situ kita ada properties, ngasih soal, ngasih jawaban benar sama tiga jawaban salah, ya kan? Kalau nanti apa? Kalau bikin
apa namanya itemnya, bikin objeknya kita tadi pakai list. Nah, yang kedua, can we endlessly switch between different form within the same interface? Nah, how is this issue resolved in memory card? Gimana caranya nge-switch between form yang berbeda, tapi di interface yang sama? Awalnya kan tampil yang itu kan, question. Tiba-tiba pas kita klik answer, ganti form ya kan, correct, incorrect. Nah, nanti next question, balik lagi. Nah, kita pakai apa, masih ingat nggak? Enggak. Tampilkan, menyembunyikan pakai, menampilkan, menyembunyikan. Pakai apa? Show. Show. Show sama hide ya kan. Jadi eh, apa sih? Q group box ya. Q group box yang question kita tampilin, nanti yang bagian nampilin jawaban kita hide. Nanti kalau kita klik buttonnya, kebalikan. Yang soal-soal kita hide, terus yang jawaban kita tampilkan. Nah, tinggal gitu aja. Nah, oke, nah ini additional task ya, tugas tambahan. Kalau misalnya ini ya, mau dilanjutin nggak apa-apa. Jadi text another look at the code you wrote. Nah, jika memungkinkan, diselesaikan aja menulis kodenya. Dan bisa aja Arya bisa tambah comments to the code to explain which part of the code does what ya. Jadi kode ini dipakai buat apa, kode ini dipakai buat apa, bisa aja untuk additional task yang minggu ini. Gitu aja untuk hari ini Arya, aku izin stop share. Sebelum aku akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu gak Arya? Enggak. Enggak ya, oke. Kalau gitu, aku izin pamit ya Arya ya. Kita ketemu lagi hari Minggu jam 8 malam. Aku Denny izin pamit ya Arya ya. Terima kasih. Sampai jumpa hari Minggu. Dadah Arya. Selamat istirahat.